kediamanmu, jiwaku hancur merindukan pelataranmu. Satu yang ku pinta, diam di rumahmu dan terus menerus memuji Engkau. Itu bahagiaku. Lebih baik satu hari di hadiratmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalir hanya bagimu, Rajaku. Satu yang ku pinta, diam di rumahmu dan terus menerus memuji Engkau. Itu bahagiaku. Lebih baik satu hari di hadiratmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalun hanya bagimu, Rajaku. Lebih baik satu hari di hadiratmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalir hanya bagimu, Rajaku. Oh Yesusku, terimalah melodi ini yang mengalir hanya bagimu, Rajaku. Shalom Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat pagi dan kita berjumpa kembali dalam acara Renungan Pagi. Oleh karena itu mari kita tundukkan hati kita sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sehari-hari. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, saat yang terindah di pagi hari ini Tuhan, kembali kami akan menyiapkan hati kami untuk diberkati mulai kebenaran firman Tuhan. Kiranya pengurapan dari Allah boleh turun atas kami, supaya apa yang kami dengar hari ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, demi nama Yesus Tuhan, kami siapkan hati kami untuk diberkati. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kita sungguh bersyukur mulai kebenaran firman Tuhan sebelum kita melakukan segala aktivitas kita sehari-hari. Nah saudara, kita akan bersama-sama membuka kitab Yakobus pasal 4
ayat 14. Kemarin kita berbicara tentang waktu adalah sebuah kesempatan. Lalu hari ini kita akan bertanya, apakah kesempatan itu? Sesuai dengan firman Tuhan berkata, apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Saudara yang dikasihi Tuhan, di Yunani berdiri sebuah patung yang sangat unik yang tidak pernah tampak seluruhnya. Dan patung itu direkonstruksi dari sebuah batu prasasti yang digunakan sebagai landasan tempat patung itu diletakkan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, prasasti itu sangat tidak lazim. Ia dapat membuat patung berbicara saat kita membaca kutipan-kutipan berita atau kutipan dari tulisan itu, dan inilah yang diperkatakannya dalam patung itu. Saudara yang kasih Tuhan, dalam patung itu katakan, "Hai patung, siapakah namamu?" "Saya disebut kesempatan." "Siapa yang menciptakan engkau?" "Lisipus." "Mengapa engkau bertumpu di atas jari kaki?" "Untuk menunjukkan betapa cepat saya berlalu." "Mengapa rambutmu sedemikian panjang di dahimu?" "Agar orang dapat menyentuhku bila bertamu denganku." "Lalu mengapa kepalamu sedemikian gundul di belakang?" "Untuk menunjukkan bahwa sekali saya melejit, tak akan pernah terkejar." Dan sekali lagi, "Siapakah namamu?" Dalam tulisan itu dikatakan kesempatan. Makanya dikatakan patung ini unik dibangun. Ya, saudara, karena patung ini tidak tampak seluruhnya. Dan di patung itu dibuat, direkonstruksikan atau di atas suatu batu prasasti. Dan dalam batu itu sudah tulisan, "Siapakah aku ini?" Kesempatan. Saudara yang kasih Tuhan, kitab Yakobus mengibaratkan hidup kita sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Inilah sebuah kehidupan. Makanya Alkitab menegaskan supaya kita jangan sombong. Jangan merasa diri kita hebat. Jangan merasa diri kita luar biasa. Manusia seperti uap yang sebentar ada kemudian ada. Saudara yang kasih Tuhan, hidup adalah sebuah kesempatan. Ya, memang kesempatan hanya akan datang tiba-tiba, dan setelah itu betapa cepatnya ia akan berlalu. Kalau kita tidak mengambil kesempatan itu dengan baik, hanya penyesalan yang timbul. Banyak orang Kristen ketika mereka gagal menjalani hidup ini, mereka akhirnya menjadi orang yang cepat putus asa, orang yang cepat frustasi, akhirnya mereka stres, mereka depresi, dan pekerjaan mereka hanya terbengong, ingat masa lalu, tanpa mereka sadari, saudara, bahwa waktu akan berjalan terus, dan akhirnya tinggal penyesalan yang ada. Kita harus ingat bahwa kegagalan bukanlah akhir daripada kesuksesan, tapi kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda bagaimana kita mempergunakan kesempatan yang Tuhan berikan buat kita. Mari kita bangkit, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kesempatan diberikan supaya kita dapat menyentuhnya atau mengambilnya.
Dan sekali saja kita melewatkan kesempatan itu, dengan cepat ia akan pergi dan tak terkejar lagi. Selagi kita hidup, Tuhan telah banyak memberikan kesempatan bagi kita, tetapi saudara, ia akan segera berlalu jika kita memutuskan untuk tidak pernah menyentuhnya. Pagi hari ini, mari jangan larut dalam kesedihan. Kita bangkit kalau engkau mulai gagal atau kita sedang mengalami kegagalan. Pergunakan kesempatan yang ada. Jangan nanti setelah waktunya akan berlalu hanya penyesalan seumur hidup. Ingat saudara, bahwa waktu akan berjalan begitu cepat. Kalau kita tidak pergunakan kesempatan dengan baik, hanya penyesalan yang tinggal. Pergunakan setiap kesempatan untuk melakukan hal-hal yang baik. Jika tidak, kesempatan itu tidak akan terkejar kembali. Sudahkah kita melakukan hal yang baik sebagai sebuah kesempatan, terutama kepada orang tua kita, kepada keluarga, istri, anak-anak kita, suami kita, kepada saudara-saudara kita, kepada di dalam rumah Tuhan, di gereja teristimewa kepada Tuhan. Kiranya pagi hari ini boleh menjadi renungan kita bersama sebelum kita melakukan aktivitas kita sehari-hari. Pergunakan kesempatan sebagai engkau bekerja dengan baik. Kesempatan untuk berdagang dengan baik. Kesempatan untuk melayani Tuhan. Apa yang Tuhan percayakan dalam pelayananmu, lakukanlah itu sesuai dengan firman Tuhan yang kemarin sebagai sebuah kesempatan. Kiranya Tuhan memberkati. God bless you. Mari kita berdoa. Sungguh pagi hari ini Tuhan, kami boleh mengucap syukur kepadamu Tuhan. Kami boleh mengucap syukur untuk berkat-berkat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Kami boleh mengucap syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Dan kami boleh mengucap syukur apabila kesempatan itu kami pergunakan dengan baik, dan kami percaya bahwa Tuhan ambil bagian dalam kesempatan yang Tuhan berikan buat kami. Sehingga kami dimampukan oleh Tuhan untuk kami berhasil, untuk kami sukses. Bapa, terima kasih, berkati seluruh umat-Mu. Jadikan mereka tetap eksis di mata Tuhan. Yang gagal Tuhan sanggup membangkitkan kembali, memulihkan kembali. Dan yang sakit Tuhan sanggup sembuhkan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, kembali saya ucapkan selamat beraktivitas. Hari ini pagi hari Jumat. Oh ya saudara, jangan lupa nanti malam ada live Instagram sudah setengah 8 sampai setengah 9 malam saudara. Live Instagram Pendeta Surya Rapali. Mari kita bergabung dalam acara live Instagram. Tuhan memberkati. Arahkan hatimu, angkat kedua tanganmu, dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih kemurahan, damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus memberkati kita semua hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus akan datang kembali. Yang diberkati berkata, Amin.